Halo para pendengar, selamat datang kembali di channel konten film, tempat dimana kita nonton. Di tengah hangatnya malam tahun baru, sepasang suami istri bernama Manel dan Lucia kini sedang mengunjungi keponakan mereka yang sangat lucu. Di mana keponakan tersebut adalah anak dari sang kakak yang bernama Belen dan suaminya Marlo yang merupakan seorang tentara. Sepulangnya dari rumah sang kakak, di perjalanan Manel dan Julia terlibat sebuah perdebatan singkat karena diketahui mereka sudah menikah selama bertahun-tahun, namun Manel belum siap untuk memiliki anak. Hingga karena kesal dengan perbincangan tersebut, mereka mulai kehilangan fokus dan terlibat dalam sebuah kecelakaan hebat. Setahun kemudian setelah kecelakaan tersebut, Manel mulai hidup mandiri karena dalam kejadian itu, ia harus kehilangan Lucia yaitu sang istri. Namun tiba-tiba sebuah berita mengabarkan bahwa akan ada sebuah virus yang lebih mengerikan dari COVID-19, di mana virus ini bernama virus TSG. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan siapapun yang terinfeksi virus akan sangat agresif. Namun, Manel tidak memperdulikan berita tersebut. Hingga saat ini, Manel tengah berusaha untuk menjual kapal yang dimilikinya bersama mendiang istrinya. Hal tersebut ia lakukan untuk melepaskan semua kenangan yang telah mereka lalui bersama-sama. Akan tetapi, berita tentang virus ini telah menyebar dengan cepat. Manel melihat beberapa orang mulai membeli banyak perbekalan. Bahkan sang kakak Benel sempat menelpon adik laki-lakinya beberapa kali. Namun Manel tidak memperdulikannya hingga untuk yang pertama kalinya setelah berbulan-bulan tidak berbagi kabar, Manel menjawab panggilan video dari sang kakak. Mereka mulai berbagi kabar seperti layaknya kakak dan juga adik, dan kompleksnya, Benel mengajak sang adik yaitu Manel untuk ikut mereka ke Kepulauan Kanari karena suaminya ditugaskan di sana, mengingat virus ini juga sudah menyebar sangat luas hingga keluar kota dan mereka harus berjaga-jaga. Pada awalnya Manel tidak mau ikut karena ia merasa dia bisa menjaga dirinya dengan sangat baik. Akan tetapi setelah ajakan singkat untuk meluangkan beberapa hari bertemu keponakannya, Manel tampaknya setuju dan berencana untuk melakukan penerbangan di pagi hari. Keesokan harinya tetangga Manel pun sibuk pindahan nih setelah mengetahui kabar akan adanya karantina seperti virus COVID sebelumnya. Meskipun begitu, sebenarnya Manel tidak terlalu panik karena ia bisa tetap hidup bersama kucing kesayangannya yang selalu menemani bernama Lusulo. Sesampainya di bandara untuk melakukan penerbangan ke Barcelona, sialnya secara mendadak semua penerbangan dibatalkan karena pemerintah melarang orang untuk keluar kota maupun masuk ke dalam kota. Situasi di sini benar-benar semakin serius, orang-orang mulai panik, bahkan Manel kini mendapatkan kabar dari sang kakak agar ia menunggu di rumah dan jangan keluar karena virus sudah menyebar, terlebih lagi akses penerbangan sudah ditutup oleh pemerintah. Kemacetan kini tampak terjadi sangat panjang karena ia merasa cemas. Manel mulai mengambil langkah awal dengan berjalan kaki pulang, meninggalkan mobilnya yang kemungkinan tidak tahu kapan akan bisa melaju. Lalu ketika tiba di area komplek, ia sangat terkejut ketika melihat rumah temannya sudah diisolasi. Bahkan temannya yang sudah terinfeksi tampak terlihat agresif yang membuatnya berubah menjadi zombie. Situasi ini membuat Manel tampak bingung, ia tidak tahu mengenai virus apa yang sudah menyebar. Karena sejauh berita yang terus terdengar, Manel seakan-akan mengacuhkan. Keesokan harinya, Benel mulai memberikan instruksi kepada adiknya untuk tetap di dalam rumah. Karena virus varian baru telah menyebar, bahkan negara Belgia sudah benar-benar runtuh akibat virus tersebut. Sejak kejadian 1 tahun lalu, Benel menjadi sangat khawatir dengan kehidupan adiknya agar tetap baik-baik saja karena pastinya mental Manel sangat goyah. Lalu Manel kini melihat beberapa berita terkait mengerikannya virus tersebut. Orang-orang yang terinfeksi dengan cepat berubah menjadi zombie dan melakukan serangan brutal. Radar darurat dikeluarkan, di mana penduduk harus rela dievakuasi dan jika menolak akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Jadi untuk membekali persediaan karena sebelumnya Manel terlihat acuh tak acuh, Manel mencoba untuk pergi ke area supermarket. Namun yang terjadi, rupanya semua barang kini telah dijarah habis karena kepanikan orang-orang yang tidak terkendali akibat virus ini.
Jadi karena tidak mendapatkan persediaan apapun, Manel mulai menjarah area pom bensin. Menyadari situasi tidak baik, Manel kemudian berlari pulang dan kini dia juga mendapati berita untuk para warga agar bersiap untuk diungsikan 1 hari mendatang. Namun bukannya bersiap untuk dijemput, Manel malah membuat barikade untuk pertahanan rumahnya agar lebih aman, seakan-akan Manel tidak mau dijemput oleh para militer untuk diungsikan. Karena sesuai dengan apa yang diarahkan oleh sang kakak, ia tidak menganjurkan Manel untuk ikut dengan para militer. Dua minggu setelah proses evakuasi para warga ke tempat pengungsian, ternyata situasi semakin mempersulit Manel karena sinyal yang hilang membuatnya tidak bisa menerima, bahkan mengirim kabar kepada sang kakak. Meski begitu, ia tidak bisa menyerah mengingat persediaannya sudah menipis, jadi ia tidak bisa diam saja di rumah menunggu ajal datang. Maka untuk itu, dengan berbekal pakaian selam yang didesain khusus agar tahan terhadap gigitan ikan, ia mulai berjalan mengitari setiap sudut kompleks untuk mencari persediaan makanan di rumah-rumah kosong. Tapi sialnya meski sudah berusaha keras, ia tidak kunjung mendapatkan apapun. Dimana meski ia tidak mendapatkan apapun, Manel malah bertemu dengan seorang nenek tua yang bernama Gabriel, di mana Gabriel kehidupannya sangat memprihatinkan, karena ia ditinggalkan 2 minggu lalu oleh kedua anaknya dengan alasan ingin mencari persediaan. Jadi, karena memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, dengan berbekal arahan Gabriel kemanakah lagi ia harus mencari makanan, Gabriel yang sudah lama tinggal di kompleks ini pun mulai memantau kepergian Manel untuk mencari persediaan. Namun hasilnya lagi-lagi masih sama. Meski tidak kunjung mendapatkan apapun, tapi Manel sedikitnya senang karena ia bisa menemukan sepeda motor untuk mempersingkat geraknya agar bisa mencari persediaan makanan kembali. Sampai Manel pun kini mulai mengingat rumah yang selama ini terisolasi, yaitu rumah tetangganya yang pada awal penyebaran sudah menjadi zombie. Dalam makan malam yang sangat hangat, Manel mulai bercerita tentang kematian istri yang membuatnya kehilangan semangat hidup. Namun, Gabriel mencoba untuk menyemangati Manel seolah-olah dia adalah ibu bagi Manel. Beberapa saat kemudian, saat sedang tertidur, Manel mendapatkan telepon dari walkie yang sebelumnya dia temukan kepada Gabriel, di mana Gabriel mengarahkan Manel untuk membuka siaran radio karena ada siaran tentang para penyintas yang selamat di Muara Arousa di Kepulauan Kanari. Jadi mereka pun berencana pergi nih keesokan hari ke sana menggunakan kapal Manel untuk menuju Muara Arousa tersebut. Setelah melakukan persiapan singkat, Manel yang hendak pergi kini sedikit panik karena tidak mendapatkan balasan dari Gabriel. Hingga Manel yang mencoba mengecek, rupanya Gabriel telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan alasan tidak ingin merepotkan Manel. Bahkan ia sempat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Manel untuk beberapa hari terakhir melalui sebuah pesan. Dalam keadaan berduka, Manel kini mulai diserang dengan sangat brutal, namun beruntunglah karena pakaian selam yang dikenakan, gigitan zombie tersebut tidak dapat menembus kulitnya. Dan siapa sangka, ternyata zombie yang berhasil dibunuhnya tak lain dan tak bukan adalah anak dari Gabriel yang 2 minggu lalu meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Dirasa dia harus bergegas pergi, Manel mulai memutuskan pergi bersama kucingnya untuk menuju muara yang dituju. Namun sayang, suara motor yang sangat keras membuat puluhan zombie yang ada di perbatasan muara mulai berdatangan. Detik-detik menegangkan kini terjadi. Para zombie yang sangat cepat dan agresif tentu tidak akan membiarkan Manel pergi begitu saja. Beruntunglah Manel yang lebih cepat kini berhasil sampai nih ke dermaga. Namun yang terjadi, tidak ada satupun kapal yang tertinggal, termasuk kapalnya yang telah hilang dipakai oleh orang-orang yang panik menghadapi virus ini. Di tengah kebingungan karena tidak ada cara yang bisa membuatnya pergi, Manel kini melihat sebuah kapal di pesisir dermaga yang tertinggal seakan-akan telah terjadi penyerangan.
Berhubung tidak sanggup membunuh bayi zombie, Manel kini memutuskan untuk pergi menggunakan perahu kecil untuk menuju ke muara. Dalam perjalanan, Manel juga terus mengirim pesan kepada sang kakak dengan harapan jika suatu saat sinyal muncul, semua pesannya akan terkirim kepada sang kakak. Dan di tengah berlayar dengan tenang, mesin kapal Manel tiba-tiba mati total nih. Ia sangat bingung karena ia berada di tengah pulau. Namun untunglah nyawanya terselamatkan oleh datangnya kapal bantuan yang kini turut membawa Manel pergi guna mendatangi para survivor lainnya yang masih selamat. Dalam bahasa Portugis, kapten kapal bernama Usakov yang terlihat garang mulai bertanya kepada Manel dan langsung diterjemahkan oleh Victor selaku asisten kapalnya. Pertanyaannya sangat sederhana, dari mana Manel datang, seakan-akan ingin tahu apakah Manel bisa berguna bagi mereka atau tidak. Jadi karena Manel dianggap sebagai penduduk asli di sini, Manel tentu saja dianggap sangat berguna. Karena mereka berencana akan mendatangi seluruh penjuru kota untuk mencari persediaan, bahkan tempat untuk mereka bernaung. Pria bernama Victor, dia terlihat sangat baik. Dia bahkan memperingatkan Manel agar tidak bertindak ceroboh, karena dia sendiri adalah korban yang dipaksa patuh kepada Usakov. Hingga saat dia hendak tertidur, Manel melihat beberapa orang yang selamat meminta pertolongan. Nah, karena merasa penasaran, tepat di pagi harinya, Manel yang mencoba bertanya tidak mendapatkan jawaban apapun, bahkan ia dianggap telah bermimpi. Di saat yang menegangkan didapati ketika Manel dimintai informasi mengenai beberapa tempat yang bisa mereka kunjungi untuk mencari perbekalan, lalu Manel yang merasa ada hal yang janggal, lagi-lagi mulai menanyai Victor mengenai apa yang terjadi dengan para penyintas semalam. Namun jawaban Victor samar-samar seakan-akan ia mengarahkan Manel untuk tidak ceroboh agar ia bisa tetap hidup. Jadi karena dirasa nyawanya akan terancam jika terus berada di sini, Manel berusaha untuk membuat rencana melarikan diri guna meninggalkan kapal tersebut. Namun sialnya Manel yang penasaran dengan para penyintas yang semalam datang malah mencari keberadaan mereka. Dan benar apa dugaan Manel, karena para penyintas laki-laki kini diikat, sedangkan 3 penyintas perempuan tidak terlihat sama sekali, seolah-olah mereka sedang dimanfaatkan. Hingga Manel yang berusaha membantu malah dipergoki oleh anak buah Usakov. Namun Victor yang lebih berada di pihak Manel mulai melakukan perlawanan untuk bisa membantu Manel untuk merencanakan pelarian bersama agar bisa kabur dari kapal ini. Karena bagaimanapun, kemungkinan pelarian mereka akan sedikit lebih mudah, mengingat Usakov dan juga puluhan anak buahnya terlihat berangkat pada siang hari untuk menuju ke suatu tempat yang sebelumnya Manel tunjukkan. Meski pelarian ini berhasil membawa Manel pergi membawa kapal menjauhi anak buah Usakov, tapi sialnya, Victor harus mendapatkan luka yang sangat fatal ketika ingin menyelamatkan Manel. Dengan itu, Manel mulai menggendong Victor agar dia bisa bertahan lebih jauh. Karena bagaimanapun, ia yang mengetahui Victor seorang pilot berencana menyelamatkan Victor untuk dapat membawa mereka pergi menggunakan helikopter di sebuah rumah sakit agar bisa membawanya menuju ke Kepulauan Kanari. Seluruh kota kini tampak sepi, bahkan berantakan, karena semua warga sudah meninggalkan kota atau mungkin sudah menjadi zombie. Hingga sesampainya di rumah sakit, Manel sangat tertekan nih, karena helikopter yang ia harapkan tidak ada di tempatnya. Keadaan rumah sakit benar-benar mengerikan. Noda darah terlihat di setiap sudut rumah sakit yang membuat situasi semakin mencekam. Namun untuk mengeluarkan peluru di tubuh Victor, Manel meninggalkan Victor dan kucingnya karena ia ingin mencari perlengkapan untuk menyelamatkan Victor. Akan tetapi di tengah mencari, samar-samar terdengar suara manusia di saluran udara seolah-olah menjadi pertanda bahwa ada kehidupan di sana. Manel semakin penasaran dan sedikit melupakan misi awalnya untuk mencari peralatan medik, di mana kini ia berusaha mencari para korban selamat yang dimaksud untuk meminta pertolongan bagi Victor. Karena bagaimanapun, ia kurang piawai dalam mengobati. ¿Hay alguien? Sí, hola, estamos en los quirófanos. Beruntunglah sesuai dari dugaan Manel, keselamatan Victor sudah terselamatkan berkat pertolongan Lucia dan juga Lia, karena diketahui mereka merupakan bagian dari rumah sakit. Sedangkan anak-anak yang bersama mereka adalah anak-anak dari pasien yang mereka selamatkan saat wabah ini menyebar. Ada hal yang menggemaskan dan lucu. Ketika Manel sedang mengelus kucing kesayangannya membuat para anak tersebut merasa gemas dan ingin memegangnya juga.
Dan setelah mengobrol sebentar kemana perginya helikopter yang ada di halaman rumah sakit itu, Lucia mulai menunjukkan sebuah helikopter di rumah sakit di halaman karantina yang gugur dalam waktu 1 hari saja. Setelah mengetahui bahwa Victor adalah seorang pilot, Lucia pun memiliki harapan untuk bisa ikut. Tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana mereka bisa menuju helikopter tersebut tanpa diserang oleh para zombie. Apalagi satu-satunya jalan untuk turun ke sana ada kebocoran uap yang dapat membahayakan pernapasan dari anak-anak. Di tengah beristirahat sambil menunggu Victor pulih, hal yang memilukan terjadi karena rumah sakit ini merupakan tempat yang sama ketika mendiang sang istri Manel ketika wafat dalam sebuah kecelakaan 1 tahun lalu. Karena siapa sangka, Manel mengira Julia akan menemaninya lebih lama. Namun sedikitnya Manel merasa beruntung karena Julia pergi tanpa harus merasakan kiamat zombie seperti ini. Keesokan harinya, signal HP Manel mulai kembali. Ia kemudian mendapati beberapa pesan spam dari sang kakak yang mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Hingga pesan terakhir sang kakak menjelaskan bahwa keadaan di Kanari sangat mengkhawatirkan karena virus zombie sudah tiba di daerah mereka. Namun Manel tidak sepenuhnya mendengarkan hal tersebut karena ia terlebih dahulu mendengar suara tembakan dari kelompok Usakov yang kini mendatangi area mereka untuk mencari persediaan. Dirasa semua akan berbahaya, kemudian ia mulai mengajak Lucia dan Lia untuk bisa pergi karena semua orang jahat akan tiba di area mereka sebentar lagi. Pada awalnya semua berjalan lancar hingga suatu ketika terinfeksinya Suster Lia membuat ia yang tabah mengarahkan mereka untuk meninggalkannya saja. Sampai ketika mereka diharuskan untuk melewati lorong karantina, seorang anak yang melihat Suster Lia telah menjadi zombie malah memanggilnya. Mama. Tentu saja, hal itu pun malah mengundang malapetaka besar. Namun anehnya ketika mereka terpojok, terdengar beberapa kali tembakan yang menghabisi seluruh zombie di area tempat mereka bersembunyi. Yang mana hal itu pun adalah ulah dari kelompok Usakov yang beruntung tidak menyadari keberadaan mereka di sini. Setelah selamat dari malapetaka yang baru saja terjadi, mereka tidak bisa bersantai lebih lama lagi karena ada satu hal yang harus mereka lakukan untuk bisa sampai di area helikopter, dan pertanyaannya, bagaimana cara mereka bisa sampai di helikopter tanpa digigit sama sekali oleh para zombie? Di mana ide pintar dikeluarkan oleh Manel. Ketika melihat beberapa ranjang susun di area koridor, ia mulai memanfaatkannya sebagai barikade untuk bisa melewati puluhan zombie tanpa bisa tersentuh sama sekali. Victor yang mengalami kendala karena tidak bisa dengan mudah menyalakan helikopter memacu Manel yang mencoba untuk mengulur waktu bagi Victor harus menghadapi kenyataan yang sangat sulit karena pasukan Usakov kini tiba untuk menghentikan mereka. Namun di tengah menyerah, Manel yang memiliki pemikiran yang sama dengan Victor mulai menjalankan sebuah rencana. Beruntunglah setelah melewati ketegangan yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, mereka pun kini mulai pergi menuju Muara Arosa untuk sampai di Kepulauan Kanari tempat para penyintas berada. Namun karena tidak mendengarkan pesan dari kakaknya, Manel yang mendapatkan telepon dari kakaknya diarahkan untuk tidak datang ke Kanari karena pulau tersebut sudah sepenuhnya terinfeksi, apalagi beberapa pesawat pun kini terlihat untuk melenyapkan pulau tersebut. Hingga film pun kini selesai.